tapi itu kan kawan aku tuh sebelahannya sama ibu aku. Ibu aku tuh gak dengan apa-apa, padahal ya jam 2:30 tuh udah bangun sahur, sahur buat bulan puasa. Ya. Oh, Jadi dia biasanya berpuasa. soalnya kan Puasa ini gak sih puasa? puasa di puasa. Puasa Idul Adha. Kalau hari itu kan, terus aku tuh nyeritain pengalaman itu tuh ke ibu aku ya, tapi ibu aku tuh gak percaya gitu, padahal kan dia tinggalnya sendiri, aku tuh punya siapa waktu malam tuh, tapi dia gak percaya. Mungkin ibu kamu percaya, cuman kalau misalnya di dekat kamu dia tuh kayak gak pura-pura percaya gitu loh, biar nggak Ini sama gak sih, aku juga taunya itu si Resi juga katanya gak percaya lagi loh kamu. Iya, awalnya aku nggak percaya gitu, tapi semenjak kejadian lebaran kemarin tuh atau pulang ke Bandung tuh itu bikin percaya kayaknya emang sekitar itu tuh selalu ada sih hal kayak gitu. Itu kamu emang ngerasainnya lagi pengalaman kamu apa? Pengalaman tuh jadi sebelumnya izin ya teman-teman karena aku pakai masker soalnya aku sedang sakit. Untuk tim-tim semua aku mohon maaf ya. Doakan ya guys, semoga Resti cepat sembuh. Amin. Dan ini kamu tahu gak sih, katanya ini juga gara-gara itu gak sih? Iya, betul banget. Sampai kayak gini guys. Sampai kayak gini. Jadi cerita tuh gini, lebaran kemarin tuh kan aku pulang ke Bandung. Emang kan sebelumnya aku kuliah di Cianjur tinggal di sini kan. Nah, lebaran kemarin itu aku pulang ke Bandung. Nah, aku setiap lebaran itu kan memang kalau keluarga itu berangkat itu sering malam ya. Emang lebih suka perjalanan malam. Soalnya kalau siang panas, kalau malam kan sedih tempat tidur. Nah, perjalanan malam tuh dari Cianjur itu kita dari sini tuh berangkat jam 9. Nah, nyampe ke Bandung ada Ciwidey itu jam 12 malam lah. Nah, di tengah perjalanan itu kan kebetulan rumah aku tuh arah Ciwidey itu Ciwidey Pegunungan ke arah Desa Mengkawangi itu dia tuh lewatin hutan. Itu tuh dari Dekat kebun teh kayak gitu gak? iya kebun teh emang banget dengan pokoknya tuh gede banget. Kebetulan jalan juga emang jalan yang Sepi di situ jalannya emang. Nah terus waktu itu tuh aku kan sama keluarga itu naik mobil nih. Kebetulan emang kita tuh udah punya mobil jadi Satya membantu mereka terus kebetulan yang jadi supirnya itu temannya bapak aku nih. Kita naik mobil langsung ke situ jam 12 malam tuh udah sampai ke daerah sini yang bagian pohon-pohon itu yang pergi makan itu. Nah tiba-tiba mobil mati, kita berjalan ke mobil mati. Nah dicek bensin masih ada. Kan tadi dong kita di dalam mobil saya ini kenapa ya mobil berhenti. Nah kebetulan itu si supir teman bapak aku itu emang dia tuh bisa ngeliat kameranya itu. Nah dia bilang gini ke aku tuh, Pak ini kayaknya mobil tuh dihalangin deh katanya. Terus kata bapak aku tuh dihalangin sama siapa? Jadi mobil aku tuh berhenti karena dihalangin seperti anak supir itu ya, dihalangin sama orang badannya itu gede banget. Jadi enggak sih dia nggak ngedeskripsi warnanya apa ya, cuma badannya tuh gede. Jadi si mobil aku tuh berhenti karena emang kalah sama perutnya yang gede. Kalah sama perutnya yang gede. Ngumpul sih kalau di situ. Sudah banget ya, ada itu sih banget kayak itu kenapa udah sampai belum? Segeranya katanya kita udah sampai di sebelah kali kan. Di situ bapak aku supirnya sambil nyalain mobil lagi. Bapak aku sambil bilang assalamualaikum, kita izin lewat ya. Alhamdulillah di situ mobil nggak ada. Rumah sih aku Mobilnya kayaknya
jam 6 pagi. Dan itu emang rawan di situ. Kan di situ juga ada itu pembuangan mayat kan di situ. Ada Iya di situ pembuangan mayat. ada yang membawa saya karena katanya tuh gara-gara ngeliat burung besar, tapi dia tuh burung itu gak ada bulunya. Seriusan? Kok bisa aku beneran ini ceritanya bawa aku dulu tapi kesel banget itu ini asli burungnya itu gede tapi dia tuh gak ada bulunya, warna putih pucet. Wah, kita mau tahu ceritanya. Gimana kan ini waktu awal-awal tuh kan itu mau data tentara ya. Kebetulan data tentara itu butuh biodata berkas saya dari orang tua kakek, nenek. Otomatis bapak pulang pergi dari Bandung dong. Buat nyata berkas dari nenek kakek itu. Nah kebetulan ada tuh kejadian bapak itu dari Bandung mau ke Cianjur tuh pulang jam 3 pagi. Karena waktu kesempatan itu lagi. Nah dari jauh itu bapak udah ngeliat burung besar banget warna putih tapi gak ada bulunya, terus bau amis. Itu gimana sih? Bau amis itu tuh suaranya itu bukan kayak bunyi maaf ya, jadi suara itu kayak itu sumpah susah Iya kalau enggak. Pas bapak ngelewat pulang lagi cerita lah ke keluarganya kalau itu di jalan tuh ketemu sama burung gede-gede gini. Terus kata saudara bapak tuh bilang, ih kata dia alhamdulillah gak kenapa-kenapa. Emang kenapa? Itu kan kata bapak tuh ternyata ada kejadian tukang sayur pulang dari pasar katanya dipeluk sama burung itu dari belakang. Apa dia? Itu sayurnya kayak gede banget dipeluk Kayak sama malaikat burung. aja ya. Dipeluk sama burung dari belakang bikin dia sakit udah sembuh. Ya bisa jalan tidur sih. Kasihan dia tukang videonya tapi itu tuh kayaknya itu kiriman deh terus kayaknya ada apa sih bulu-bulunya gitu kan gimana ini Itu sampai bikin dia sekarang si tukang sayur itu meninggal. Terus selama sakit juga badannya itu habis kayak burungnya aja gitu. Dikasih bau burungnya itu nempel ke si bapak. kayaknya ada yang iri deh tukang sayurnya. Iya sih bisa jadi kayak gitu. Soalnya itu sampai meninggal kan kalau makhluk halus kayak gitu kan biasanya kayak kalau emang gak disuruh biasanya kan Enggak gagal sampai kayak gitu ya. itu misalnya ini mau dari belakang sih bapak sayurnya. Tapi burung itu tuh jarang muncul, kadang-kadang. Tapi kalau kamu lewatin ke sana suka kayak kepikiran gitu Iya kepikiran, bahkan aku juga sampai mau kayak pengen deh ngeliat burung itu emang sebesar apa sih gitu. Jadi kamu yang ketempelan. Waktu Sekarang kamu di Cianjur. ya aman. Jadi itu sih itu pengalaman horor aku. Terus ini kamu katanya sampai kamu ngompol di kasur itu gimana? Di gudang apa sih om aku? Iya. Nah itu kan punya grosir, ya grosir. Nah di pinggir grosirnya teh ada apa sih kayak yang ada orang-orang balita gitu nih. Nah mau ditanyain kamu mau ngapain? Saya itu tiba-tiba enggak ngapa-ngapain. Aku emang
gali, ya ternyata emang ada kayak gitu sama kertas Quran gitu loh. Kayaknya itu ada yang gini deh ke om kamu. Nah itu langsung dikasih ke om aku nih, ternyata si toko kamu kayak gitu ada apa sih, ada itu yang langsung juga sama kertas juga gitu. Terus si om aku tuh aku bilang aku nggak percaya kayak gituan gitu, itu kayak bohong gitu ya, tapi ini udah ada, aku nggak percaya pokoknya. Terus dia tuh ngomong ke Ustadz, ini emang beneran kayak si toko tuh jadi itu emang gara-gara ini apa emang lagi gak ada pelanggan. Ternyata si Ustadz bilang emang bener gara-gara itu. Ya, aku tetap nggak percaya. Tapi yang kemarin waktu itu katanya mau nanam apa? Nanam apa sih, nanam tanaman itu. Ternyata namanya begitu. Kalau di kampung-kampung sih, jadi orang-orang tuh ngeliat toko si om kamu tutup gitu ya. Padahal kalau kayak malah gitu kayak banyak sampah yang kayak gitu kalau nggak tutup gitu. Oh iya, aku juga jadi tertarik sama cerita kalian, jadi aku juga mau cerita ya. Oke, gimana nih cerita dari host sekarang? Jadi gini, kalian aku kan suka ini ya, suka sama teman-teman aku nyeritain om aku, yaitu fakultas hukum. Di sini juga gitu, fakultas hukum. Waktu itu kan dia sama kayak aku dari Bandung. Nah dia tuh nggak ngekos kayak aku, tapi dia tuh langsung beli rumah kayak kontrak gitu loh, di rumah-rumah gitu. Gak lama kemudian rumah itu tuh suka sering apa ya dibersihin, ya kayak bersih-bersih lah gitu, om aku bersih-bersih. Nah pacarnya juga lagi diupdate di sini. Cuman kalau misalnya pacarnya ke rumah ya main lah ke rumah om aku, dia tuh suka nanya kok banyak
tapi ini buat yang percaya-percaya aja ya.